Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Rodatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin, walhamdulillahirabbil alamin. Atas semua limpahan rahmat, hidayah, inayah kepada kita semuanya, nikmat kesehatan jasmani rohani, nikmat iman Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal solih. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ayat-ayat yang kita kaji menjadikan tambahnya ilmu pengetahuan kita, ilmu pengetahuan agama kita, tambahnya ilmu pengetahuan kita seiring dengan tambahnya ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin ya as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ayat 93. Surat Al-An'am ayat 93. Bismillahirrahmanirrahim. Waman, dan siapa yang azlamu, yang lebih aniaya, mimman, daripada orang yang iftaro, yang dia membuat-buat kedustaan alallahi, atas Allah. Dia membuat-buat alallahi, atas Allah, kadiban, kedustaan. Auqala, atau dia berkata uhiya, aku diberi wahyu, atau uhiya, telah diwahyukan ilayya, kepadaku. Walam yuha, padahal tidak diwahyukan ilaihi, kepadanya, syai'un, sesuatu apapun. Waman, dan orang yang kola, yang dia berkata saunzilu, aku akan menurunkan mislama anzalallah, seperti apa yang Allah turunkan. Walau taro, dan jikalau kamu melihat Muhammad, idzidz zalimuna, ketika orang-orang zalim itu fi ghamarul mauti, saat kedahsyatan sakaratil maut. Wal malaikatu, dan malaikat pencabut nyawa tentunya, basitu, membentangkan aidihim, tangan-tangan mereka. Akhriju, keluarlah wahai ruh yang busuk, anfusakum, dari diri-diri kalian. Al yauma, pada hari ini, tujzauna, kalian akan diberikan balasan, adzabal huni, dengan azab yang menghinakan. Bima kuntum, disebabkan kalian dahulu adalah takuluna, kalian mengatakan alallahi, atas Allah, ghairul haqi, dengan sesuatu yang tidak benar. Wa kuntum, dan kalian dahulu an ayatihi, terhadap ayat-ayatnya Allah, tastakbirun, kalian menyombongkan diri.
mulai ayat ini, waman adlamu man iftara 'ala Allahi kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'un. Orang yang paling dolim adalah orang yang membuat suatu perubahan-perubahan kebohongan di atas namakan Allah. Apa contohnya? Seperti orang yang mengatakan uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, walam yuha ilaihi syai'un, padahal tidak diwahyukan apapun kepada dia. Mulai ayat ini sampai ayat ini sasarannya diturunkan kepada orang yang mengaku menjadi nabi yang bernama Musailimah Al-Kadzdzab. Musailimah Al-Kadzdzab itu orang yang mengaku menjadi nabi, sehingga dia itu ngomong kepada teman-temannya, saya tadi malam telah diberi wahyu oleh Allah. Itu Musailimah Al-Kadzdzab. Dia ngomong uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku. Nah, dijawab walam yuha ilaihi syai'un, padahal tidak diwahyukan sedikit pun kepadanya. Karena Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, khotamul anbiya wal mursalin. Nek ana wong ngaku sakliyane Nabi Muhammad itu berarti bohong. Tidak bisa dipercaya, kan begitu kan? Jadi nek saiki ana wong saking alime terus ngaku menjadi wali sampai saya tadi malam diberi wahyu oleh Allah, gedabrus, gak iso dibenerkan, gak bisa. Dulu sudah ada orang yang ngaku seperti ini, gitu ya. Waman qala, dan orang yang dolim adalah orang yang mengatakan saunzilu mislama anzalallah, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan oleh Allah. Ini diturunkan kepada orang yang bernama Tulaiha Al-Asadi dari Bani Asad. Itu juga orang yang mengaku menjadi nabi. Banyak dahulu Pak, orang yang mengaku menjadi nabi. Aku bisa menurunkan apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi Tulaiha Al-Asad dari Bani Asad ini Pak, itu masuk Islam sebentar. Kemudian dia itu mendengar ketika Rasulullah menyampaikan ayat dicatati. Nah, kemudian setelah itu dia murtad kembali ke kampungnya, terus saya bisa menurunkan seperti apa yang diturunkan oleh Muhammad. Saya dicatat mau diturunkan. Ini kebohongannya luar biasa. Jadi masuk Islam dulu, terus nyateti, habis itu terus murtad kembali ke kampungnya. Aku iso menurunkan apa yang Allah turunkan kepada Muhammad, gitu Pak. Nah, ini diancam oleh Allah. Orang yang paling zalim adalah orang yang membuat-buat kebohongan di atas namakan Allah. Siapa contohnya? Ialah orang yang mengaku menjadi nabi. Dia mengatakan telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sedikit pun kepadanya. Orang yang paling zalim adalah orang yang mengatakan bahwa aku akan menurunkan seperti apa yang Allah turunkan kepada Muhammad. Ini orang yang paling zalim. Nah, ini ancaman Allah, Pak. Walau taro idid zalimuna fi ghamaratil maut. Muhammad, jikalau kamu melihat langsung dan para sahabatmu, orang-orang yang zalim yang mengaku menjadi nabi tadi itu dan membuat-buat kebohongan di atas namakan Allah itu, fi ghamarul mauti, saat kedahsyatan sakaratul maut itu datang. Maksudnya gak iruk mentolo apa? Wal malaikatu basitu aidihim, malaikat sakaratul maut telah datang dengan membentangkan tangannya. Akhriju anfusakum, wahai ruh yang bohong, wahai ruh yang jahat, wahai ruh yang maksiat, keluarlah. Malaikat sudah siap. Sebelum aku mencabutmu dengan paksa, ya tentu mereka tidak akan bisa. Akhriju anfusakum, wahai ruh, keluarlah kamu dari diri kalian. Al yauma, pada hari ini,
tujzauna, kalian akan diberikan balasan adzabal huni, dengan azab yang menghinakan, bima kuntum taquluna, terhadap apa yang dahulu kalian katakan, alallahi, atas Allah, ghairul haqqi, dengan sesuatu yang tidak benar, wa kuntum an ayati tastakbirun, dan kalian dahulu ayat-ayat yang disampaikan kepada kalian tastakbirun, kalian menyombongkan diri. Jadi dulu sudah ada orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Makanya sekarang juga hati-hati, ada gus-gus yang tidak bertanggung jawab. Di YouTube itu banyak. Kadang-kadang tukang sulap ngaku gus, tukang sulap ngaku habaib dan lain sebagainya. Oh, ini harus hati-hati, Pak. Ya, di dunia sekarang ini harus hati-hati, Pak. Ya, dengan media yang begitu mudah kita dapat, kita lihat ini juga, kalau kita tidak hati-hati juga kita juga akan tertipu dengan mudahnya, gitu loh. Makanya ya jangan gampang percaya, ya jangan gampang percaya. Itu walaqad ji'tumuna, dan sungguh benar-benar, ini keadaan hari kiamat. Walaqad ji'tumuna, dan sungguh benar-benar kalian akan datang kepadaku pada hari kiamat. Kalian akan datang kepadaku furoda, sendiri-sendiri. Kamu nanti akan mempertanggungjawabkan amal perbuatanmu sendiri-sendiri. Wa manaro, dan tidaklah kami melihat ma'akum. Oh ini kama khalaqnakum, ya. Furoda, sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum, sebagaimana kami, kata Allah, menciptakan kamu sekalian awwala marrotin, pertama kali. Wa taraktum, dan kalian meninggalkan ma hawwalnakum, semua harta benda yang telah aku berikan kepada kalian. Wara'a dhuhurikum, di belakang punggung kalian, maksudnya di dunia. Harta benda yang telah aku berikan kamu tinggalkan semuanya di dunia, tidak ada yang kamu bawa ketika kamu sudah menghadap kembali kepadaku. Wa ma naro, dan tidaklah kami melihat ma'akum, bersama kalian, syufa'akum, penolong-penolong kalian, maksudnya berhala-berhala yang dahulu kalian sembah. Yang kamu kira berhala-berhala itu, za'amtum, kamu mengira, annahum, bahwa sesungguhnya mereka berhala-berhala itu, fikum, pada kamu sekalian, syuraka aku, sekutu-sekutu. Laqad, sungguh benar-benar, takot to'ah, telah terputuslah hubungan, bainakum, di antara kamu sekalian, wadholla, dan sirnalah, ankum, dari kamu sekalian, ma kuntum, apa yang dahulu kalian tas'umun, kalian sangka. Pangkat, kedudukan, jabatan yang dahulu telah kamu miliki, harta benda, ya, yang kamu tumpuk-tumpuk, sekarang kamu menghadap kepadaku furoda, sendirian. Ini adalah gambaran pada hari kiamat. Menghadap kepada Allah itu sendiri, tanpa seorang teman. Ya, hadis Rasul juga mengatakan, jadi pada hari kiamat besok itu manusia itu datang kepada Allah itu dalam keadaan hufatan itu tidak bersepatu, tidak bersandal, nyeker, kan gitu kan. Terus hadisnya begini, ya ayuhan nas, wahai manusia, innakum, sesungguhnya kamu sekalian, tuhsyaruna, kalian akan dikumpulkan ilallahi, kepada Allah, khufatan, dengan tanpa bersandal, tanpa bersepatu,
terus urotan dengan telanjang, hurlan dengan tidak bersunat, kama badakna sebagaimana kami ciptakan, memulai awala kholqin, memulai awal penciptaan, nu'iduhu kami kembalikan kembali kepada ketika kamu diciptakan awal. Dan demikian itu janji alaina atas kami, inna kunna fa'ilin, pasti kami akan melakukan itu. Jadi ini kondisi orang-orang pada hari kiamat itu begitu, Pak. Datang menghadap Allah sendiri-sendiri, mempertanggungjawabkan amal perbuatannya sendiri-sendiri. Setelah itu dalam keadaan tidak bersandal, tidak berpakaian, terus tidak bersunat. Begitu, Pak. Nah, kapan manusia itu diberi pakaian oleh Allah? Manakala sudah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, baru dia mendapat pakaian surga. Ketika Rasulullah menyampaikan begini, bahwa keadaan umat pada hari kiamat itu tidak bersandal, telanjang, tidak bersunat, semuanya tidak ada yang memakai pakaian ketika keluar dari kuburnya masing-masing. Gitu, Siti Aisyah bertanya, ya Rasul, ya bahasa Surabayanya begini, lah enak ya Rasul, satu sama lain saling memandang. Begitu bahasa Surabaya gitu. Kata Rasul begini, Aisyah, ngerasakno wong isok apa itu kepengin delok liyane, dahsyatnya hari kiamat ini sungguh akan memilukan mereka dan membuat mereka pingsan melihat dahsyatnya hari kiamat. Begitu, Pak. Ya. Jadi yes, gak konsentrasi rono blas dahsyatnya hari kiamat. Ya apa jenengan itu wa takunu jibalukal inil manfus kok